Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Agus Diliani, NIM 23060190092. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemberian reward dalam pendidikan. Ini salah satu materi dalam pembelajaran psikologi pendidikan. Oke, jangan lupa simak videonya ya. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai pemberian reward dalam pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu mempunyai peran untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai untuk tujuan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan itu tidak akan maksimal jika tidak ada kedisiplinan dalam proses pendidikan, baik kedisiplinan guru, kepala sekolah, staf maupun peserta didik. Jadi penanaman kedisiplinan pada peserta didik itu salah satunya adalah dengan pemberian punishment atau suatu hukuman dan juga reward atau sebuah hadiah. Nah, reward ini diberikan oleh guru pada siswa dengan memberikan hadiah atas hal positif yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai 6 konten. Yang pertama yaitu tentang pengertian reward, yang kedua tujuan pemberian reward, yang ketiga fungsi reward, yang keempat macam-macam reward, kemudian syarat-syarat reward dan juga kelebihan dan kelemahan reward. Pada konten 1 kita akan membahas mengenai pengertian reward. Jadi reward adalah suatu alat pendidikan berupa suatu penghargaan atau hal-hal menyenangkan yang diberikan kepada siswa karena telah melakukan kegiatan positif sebagai upaya untuk memperkuat pendapat atau keyakinan siswa bahwa apa yang telah dilakukannya itu benar. Kemudian selanjutnya mengenai tujuan pemberian reward. Jadi reward itu tidak diberikan secara asal-asalan ya, kita mempunyai tujuan tertentu seperti meningkatkan perhatian siswa, memperlancar atau mempermudah proses pembelajaran, kemudian membangkitkan dan mempertahankan motivasi. Kemudian kita juga bisa mengontrol atau mengubah sikap suka mengganggu dan menimbulkan tingkah laku belajar yang produktif begitu. Selanjutnya mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bisa juga digunakan sebagai pengarah kepada cara berpikir yang baik, divergen atau inisiatif pribadi. Kemudian kita masuk ke konten yang ketiga mengenai fungsi reward. Jadi penghargaan itu mempunyai nilai mendidik, di mana penghargaan akan diberikan kepada anak yang menunjukkan perilaku sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Di mana apabila anak itu melakukan sesuatu yang disetujui oleh kelompok lalu mendapatkan penghargaan, maka anak itu akan memperoleh kepuasan dan kepuasan itu akan mempertahankan, memperkuat dan mengembangkan tingkah laku baiknya. Kemudian yang kedua, penghargaan itu berfungsi sebagai motivasi pada anak untuk melakukan atau mempertahankan perilaku yang disetujui secara sosial. Nah, pengalaman anak untuk mendapatkan penghargaan yang menyenangkan ini akan memperkuat motif untuk bertingkah laku baik begitu. Nah, jadi dengan adanya penghargaan di masa mendatang, anak akan berusaha sedemikian rupa untuk berperilaku baik agar mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, penghargaan itu berfungsi untuk memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial. Jadi apabila anak menampilkan tingkah laku yang diharapkan sesuai atau berkesinambungan dan konsisten, maka ketika perilaku itu dihargai, maka anak akan merasa bangga. Dan kebanggaan itu akan menjamin anak-anak untuk terus mengulangi bahkan meningkatkan kualitas perilaku tersebut. Kemudian kita akan masuk ke macam-macam reward. Nah, jadi ada 4 macam reward yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai pujian. Nah, pujian dapat berupa kata-kata seperti baik, bagus, bagus sekali, atau masih banyak selain itu ya. Tapi kita juga bisa memberikan kata-kata seperti sugesti seperti itu dalam sebuah pujian. Kemudian yang kedua yaitu mengenai penghormatan. Nah, reward dalam bentuk penghormatan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berbentuk semacam penobatan,
yaitu anak-anak yang mendapatkan penghormatan itu diumumkan dan ditampilkan di hadapan teman-temannya gitu. Misalkan seperti ketika dia itu memperoleh nilai bagus, maka dia akan dinobatkan sebagai bintang kelas atau juara kelas. Kemudian yang kedua, yaitu penghormatan yang berbentuk pemberian kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Ini misalnya pada anak yang berhasil menyelesaikan suatu soal yang sulit, maka dia akan diberikan suatu penghormatan seperti itu. Kemudian macam-macam reward yang ketiga yaitu mengenai hadiah. Nah, yang dimaksud dengan hadiah di sini ialah reward yang berbentuk pemberian yang berupa barang gitu. Jadi kalau pujian dan penghormatan tadi tidak berupa barang, maka hadiah ini bisa berbentuk barang seperti itu. Kemudian yang terakhir itu tanda penghargaan. Nah, tanda penghargaan ini kebalikan dari hadiah. Nah, jadi oleh karena itu reward atau penghargaan ini bisa disebut sebagai reward simbolis gitu. Dan reward simbolis ini dapat berupa surat-surat tanda jasa atau sertifikat-sertifikat seperti itu yang kita berikan kepada peserta didiknya. Kemudian konten selanjutnya mengenai syarat-syarat reward. Seperti yang tujuan tadi, bahwa reward itu sebagai sesuatu yang mendidik, maka kita mempunyai syarat-syarat untuk memberikan reward kepada anak. Yang pertama yaitu untuk memberikan reward yang pedagogis itu perlu sekali guru mengenal betul muridnya dan tahu menghargai dengan tepat gitu. Yang kedua yaitu reward yang diberikan kepada seorang anak jangan hendaknya menimbulkan rasa cemburu atau iri hati pada anak yang lain yang merasa pekerjaannya juga lebih baik tapi tidak mendapatkan reward. Kemudian jangan memberikan reward dengan menjanjikan terlebih dahulu sebelum anak-anak itu menunjukkan prestasi kerjanya, apalagi reward yang diberikan kepada seluruh kelas gitu. Ini kenapa kita tidak boleh menjanjikan terlebih dahulu? Karena hal itu akan membuat anak-anak itu terburu-buru dalam bekerja dan akan membawa kesukaran bagi beberapa anak yang kurang pandai begitu. Kemudian yang terakhir itu mengenai pendidik itu harus berhati-hati dalam memberikan reward. Jangan sampai reward yang telah diberikan kepada anak itu diterima sebagai upah dari jerih payah yang telah dilakukannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan reward. Nah, reward ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak didik dalam melakukan suatu perbuatan yang positif dan bersifat progresif gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dapat memberikan pendorong bagi anak-anak didik lainnya untuk mengikuti yang telah diperoleh pujian dari guru-gurunya, baik dalam tingkah laku, sopan santun, ataupun semangat dan motivasi dalam berbuat lebih baik. Dan yang terakhir mengenai kelemahan dari reward. Ini juga ada dua. Yang pertama, dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya secara berlebihan, sehingga mungkin ini itu bisa mengakibatkan murid yang menjadi merasa dirinya itu lebih tinggi dari teman-temannya gitu. Dan yang terakhir yaitu umumnya reward itu membutuhkan alat tertentu serta membutuhkan biaya yang lebih besar gitu. Jadi seorang pendidik itu harus benar-benar berhati-hati dalam memilih reward yang akan diberikan kepada peserta didik, agar peserta didik itu tidak merasa bangga hati dan puas atas reward yang dimilikinya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.